biasa. Terima kasih ya, Kak Halim juga sudah menjelaskan dengan begitu detail dan pastinya juga sudah banyak pertanyaan yang masuk ya. Tadi juga salah satunya tadi juga bagaimana risiko manajemennya ya, kita harus cut loss switching dan banyak sekali ya averaging dan lain-lain. Oke, saya akan langsung aja masuk ke sesi panel discussion. Saya undang Kak Hendy dan juga Kak Halim untuk bisa naik ke podium. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk, tapi teman-teman juga feel free ya mau raise hand. Saya akan bantu untuk unmute. Yang pertama di sini pertanyaan dari ada Kak Cynthia, izin bertanya untuk narasumber, boleh minta rekomendasi web trading forex yang ada demonya untuk pemula, apakah ada? Ya, mungkin bisa dimulai dari Kak Hendy. Oke, ini suara saya kedengaran ya. Oke, jadi untuk broker ya, jadi saya kira sekarang ini kan banyak sekali broker-broker. Nah, preferensinya apa dulu nih? Jadi broker itu kan ada dua ya, ada broker lokal, ada broker luar gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, ini kalau saya pribadi ya, jadi tapi nggak ada yang mutlak benar salah nggak ada. Jadi kalau saya pribadi, saya memang lebih prefer ke broker lokal. Kenapa? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Halim, bahwasanya kita jelas, kalau dalam negeri itu jelas, regulasinya jelas, kemudian kira-kira representatif kantor itu jelas, jadi maksudnya masih reachable. Jadi kalau saya sendiri sih tradingnya di broker lokal ya, karena kebetulan saya ada partner dengan broker lokal. Jadi saya bisa gini ya, jadi untuk kira-kira kalau belum ada nama, teman-teman bisa masuk ke bapepti.go.id. Di sana ada list nama-nama pialang. Jadi teman-teman tinggal nanti misalnya contoh dapatnya A atau B atau C. Tinggal di list saja masuk ke websitenya. Jadi seharusnya setiap broker itu memiliki yang namanya fitur untuk melakukan demo account ya. Karena di Indonesia sendiri ya sepanjang pengetahuan saya tentang penerimaan nasabah. Jadi nasabah itu wajib untuk melakukan simulasi dulu. Sebelum mereka bisa buka akun, mereka wajib melakukan simulasi dulu, paham bagaimana simulasinya dulu, jadi baru mereka bisa di-approve untuk membuka akun trading. Gitu. Jadi bisa masuk ke bapepti.go.id. Jadi saya nggak mau menyebutkan merek ya, sekalipun saya punya partner dengan broker tertentu, karena di sini tujuannya edukasi. Tapi teman-teman caranya bisa search, masuk dari sana, and then kemudian teman-teman pilih yang kira-kira yang jelas, yang bagus. Nah, teman-teman nanti tinggal cari dan bisa melakukan registrasi dan untuk demo account-nya, kira-kira begitu. Oke, jadi semuanya pasti ada demonya ya teman-teman ya. Terima kasih Kak Hendy. Silakan Kak Halim juga jika mau menambahkan atau sudah cukup. Saya rasa gini, kalau nanti teman-teman yang terutama baru belajar trading ya, itu pelan-pelan memang harus melakukan demo akun trading itu penting sekali karena dia perlu mengetes apa yang sudah dia pelajari dengan sistem trading. Jadi kalau teman-teman itu memang perlu memiliki sistem trading, seperti tadi Pak Hendy bilang dia punya sistem trading ideal ya Pak Hendy ya. Sistem trading ideal ini berarti dia punya satu konsep. Jadi kalau trading itu jangan di tengah jalan udah trading baru nanya gitu loh. Biasa kan begitu. Kalau udah nyangkut baru nanya nih, Pak saya ada beli di sini nih, gimana ya Pak? Kira-kira dijual atau ditahan aja atau bagaimana ya Pak? Nah, jadi ini menurut saya sering jadi kejadian terutama pada orang-orang yang baru belajar trading. Pada saat dia melakukan transaksi, ternyata transaksinya berlawan dengan posisi dia, sehingga dia kebingungan. Jadi sebenarnya, actually kita pun sebenarnya tidak pernah tahu akan harga itu kemana. Makanya kita perlu manajemen risiko, tujuannya apa? Pada saat Anda salah, Anda harus mengakui Anda salah. Oke, saya salah. Saya cut loss, saya berhenti, nanti saya cari lagi gitu. Jadi bagi saya yang penting adalah bahwa Anda jangan di tengah jalan, Anda nanya ke kita, kemudian yang suka lucu lagi pertanyaan-pertanyaannya lagi, Pak saya ini lagi floating nih $10.000 ya Pak ya, terus saya injek $1.000, saya nambahkan uang $1.000, kira-kira $10.000 itu bisa balik lagi nggak? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berarti dia memang nggak paham konsep trading gitu. Karena konsep trading itu kan prinsipnya bukan mencari uang cepat ya. Jadi kita merupakan salah satu skema untuk jadi kaya tapi secara lambat gitu kalau kita bilang. Ini saya dapat dari salah satu trader di Singapura namanya Rainer Theo. Jadi kita bilang trading ini bukan gambling, trading ini bukan cari uang cepat. Kalau mau cari uang cepat silahkan pergi ke kasino gitu loh. Jadi ini benar-benar harus punya konsep dan dipelajari. Jadi kalau Anda tanya saya, loh Pak, Bapak floatingnya $10.000, tapi mau injeknya atau nambah dananya cuma $1.000. Berarti kan sama aja, satu mencari 10 gitu kan, atau 1.000 mencari 10.000 gitu.
Nah ini agak sorry itu saya bagi saya cukup mustahil gitu. Tapi beda. Kalau Anda bilang Anda floating $10.000, Anda menambahkan $50.000, artinya 5 kali lipat, sehingga Anda punya peluang akan lebih besar untuk menutupi atau mendapatkan penutupan dari kerugian tersebut. Jadi ini hal-hal dasar yang menurut saya sering tidak dipahami oleh trader-trader yang baru belajar, sehingga mereka menganggap bahwa kita ini yang orang-orang yang lebih berpengalaman adalah dewa gitu loh, dewa penolong gitu loh. Ini nanya si Pak Halim, nanya Pak Hendy pasti bisa untung. Enggak juga, enggak seperti itu. Kita bisa memberikan pengarahan yang menurut kita adalah konsepnya seperti ini. Tapi kita pun bisa salah. Kita pun bisa salah. Cuma konsep-konsep ini kalau kita pegang, kita tidak berdarah-darah, kita tidak sampai pingsan atau terkapar, enggak. Kalau kita ini ya udah, kalau ini kebaret dikit lah salah gitu kan. Nah, nanti besok kita obatin, kita dapat yang lebih gede gitu. Itu konsep tambahan yang perlu dipahami dari orang-orang yang baru belajar trading. Makasih Bu Wow, Sheila. siap. Terima kasih Kak Alim ya. Semoga nih Kak Cynthia sudah terjawab pertanyaannya. Kita masuk juga pertanyaan dari Kak Clara. Mau tanya, saya rencana mau deposit 3.000 USD di Forex. Berapa lot size kah idealnya? Oke. Ya, ini pertanyaan yang langsung to the point ya. Bisa langsung dari Kak Halim terlebih dahulu. Silahkan Kak. Oke, ini simple saja bagi saya. Kalau saya pertanyaannya seperti ini, Anda mau tanya $3.000 mau lot berapa? Anda mau 1 lot 0 sama 1, 0,01 sampai 3 lot itu tidak masalah. Bukan itu pertanyaan dasarnya, bukan gitu. Pertanyaannya, Anda mau nyari berapa di sini gitu loh. Anda mau nyari berapa? Target Anda apa di sini? Anda cari dulu, pikirkan dulu targetnya mau bagaimana. Misal contoh, saya mau cari $100. Oh, kalau mau cari $100, saya perlu dana berapa gitu. Nah, kalau misalnya Anda punya margin $3.000, berapa sih yang paling aman dan sebagainya? Itu saya nggak bisa jawab itu secara fix, tapi kita bisa secara general pertanyaan aja, bahwa kalau Anda punya $3.000, Anda dengan leverage 1:100, Anda punya kemampuan untuk masuk sebanyak 3 lot. Karena $3.000 itu setara, kalau 1:100, Anda bisa transaksi sampai dengan $300.000. Karena 1:100 ya, 3.000 kali 100 kan 300.000. Nah, tapi apakah Anda bisa melakukan itu? Nah, kalau saya biasanya gini, saya mau tahu dulu, kamu ini tipikal orang baru trading, mau cari resiko tinggi, atau mau cari resiko rendah, atau punya target bagaimana gitu. Kalau misalnya resikonya kecil, misalnya tadi saya ajarkan, misalnya 2% per transaksi, atau 1% per transaksi, 3.000 itu Anda hitungnya gini, 3.000 kali 2%, Anda risikonya $60. Gimana supaya risiko $60 bisa menghasilkan hasil yang lebih tinggi? Tidak $60, mungkin $100, mungkin juga $50 dan sebagainya. Nah, jadi begini caranya. Anda hitung dulu. Anda harus buka chart. Kalau saya buka chart dulu, saya lihat teknikal dulu, apa yang Anda mau lakukan di situ. Misal Anda mau melakukan pembelian mata uang euro, contohnya. Oh, resiko saya 2%, $60 tadi kan. Kalau $60, kalau main 0,1, itu harus turun sekitar 60 pips. Jadi 60 pips dari 0,1 turun, itu Anda akan mengalami kerugian $60. Nah, biasanya karena kita sudah mau entry di titik tertentu, saya selalu menghitung dulu, berapa sih stop loss-nya gitu. Jadi kalau saya bukan tipikal orang yang trading cari pikir profitnya dulu, saya pikir resikonya dulu. Saya resikonya berapa? Oh, saya mau resikonya cuma 30 poin. Oke, kalau saya resiko 30 poin, berarti dengan $60, saya bisa masuk dengan 0,2 lot. Oke, 0,2 lot, saya rugi 30 poin, saya rugi $60. Jadi gitu kira-kira. Jadi hitung dulu resiko Anda, Ya. jarak terdekatnya dan sebagainya, baru Anda bisa tentukan lotnya. Kalau misalnya sorry itu saya, Anda mau stop loss-nya 60 poin gitu, ya berarti masuknya 0,1 gitu loh. Jangan maksain 0,2, karena kalau 0,2 kalau 0 poin jadi $120. Nah, ini memang harus baca hitung-hitungan pelan-pelan detail, tapi bagi saya sih karena saya udah cukup lama ini, pelan-pelan kalau kita belajar ini sebenarnya nggak susah gitu. Matematis sedikit aja, harus agak sedikit hitung-hitung aja sedikit. Oke, gitu Bu Sheila. Oke, jadi harus take time lagi untuk hitung-hitung lagi ya, bahkan kalau bisa ruginya mau berapa gitu ya. Wah, thank you Kak Halim ya. Mungkin Kak Hendy juga mau menambahkan. Silakan Kak Hendy untuk pertanyaan dari Kak ya Clara. itu pertanyaan yang paling umum sering ditanyakan. Kira-kira kalau saya deposit sekian, saya perlu masuk berapa lot ya? Jadi sebenarnya tadi juga dijelaskan oleh Pak Halim sudah. Kalau saya sih begini pikirannya. Indikasi kalau saya tradingnya benar, ya, indikasi kalau saya trading benar. Pertama ya sudah pasti tujuan kita trading kan cari cuan. Yang kedua adalah indikasinya adalah setelah saya ngambil posisi ini, saya enak makan, enak tidur.
Jadi dalam artian begini, kalau saya kan tipenya, kalau saya sendiri tipenya saya adalah swing trader ya. Swing trader itu artinya saya nunggu harga di harga-harga tertentu atau di momen tertentu untuk enter. Nah, enternya ini apakah berapa lot? Nah, berapa lot ini saya nggak bisa tahu. Jadi gini, kadang-kadang kebanyakan masyarakat kita itu masuk di trading itu yang dipikirin apanya? Cuannya atau yang manis-manisnya. Tapi kalau yang benar, sebenarnya yang benar adalah kita bisa afford untuk bisa punya resiko berapa gitu loh. Jadi $3.000 kalau kira-kira kalau Anda mau enak makan, enak tidur. Ya, kalau misalkan Anda bilang oh 0,1 lot, oh dia turun sekian pun saya nggak masalah. Contohnya saya beli saya nggak masalah. Dia mau turun berapa poin pun saya nggak masalah. Anda bisa enak makan, bisa enak tidur, Anda bisa atur manajemen keuangan Anda dengan baik. Berarti 0,1 lot itu benar. Tapi kalau Anda masuk dengan 0,1 lot, dikit-dikit harus ngeliatin harga, dikit-dikit harus ngeliatin monitor terus, itu trading Anda tidak sehat. Itu yang pernah saya alami dulu. Jadi setelah trading tidak sehat, mental tidak sehat, pikiran kacau. Yang berikutnya yang terjadi adalah apa? Yang berikutnya terjadi adalah kita jadi buru-buru buat keputusan, and then kita buat hal-hal yang mungkin merugikan kita pada nantinya. Jadi indikasi saya kalau trading ya yang benar itu adalah pertama sudah pasti kita mau cari cuan. Yang kedua adalah setelah saya enter posisi ini biasanya ya udah saya tinggal. Nah, manajemen Anda apakah mau di cut loss, mau di switching atau mau di apa, itu terserah. Itu Anda bisa atur gitu. Yang penting Anda kalkulasi dulu resikonya kalau dia turun sampai segini, the worst come worst ya, yang terburuk terjadi, Anda bisa afford gak? Kalau nggak bisa afford dengan lot sekian yang tadi misalnya 0,1 lot atau 1 lot yang sudah Anda rencanakan, kalau Anda nggak bisa afford resikonya, berarti lot Anda masih ada yang keliru gitu. Jadi jangan dipikirkan profitnya dulu. Walaupun kalau misalnya saya enternya 0,1 tapi profit saya sedikit, tapi saya enak makan enak tidur, nggak ada masalah. Daripada saya enternya besar, naik dikit cuannya juga lumayan, tapi saya nggak bisa makan, nggak enak makan, nggak enak tidur, berdiri salah, duduk salah ya, cemas, itu nggak ada gunanya. Jadi kita trading itu tidak memberikan value. Jadi saya sudah katakan trading selain memberikan cuan atau profit harus bisa memberikan value untuk kehidupan kita. Gitu. Wah, siap. Terima kasih Kak Hendy ya. Ini kita langsung juga masuk ke pertanyaan dari Kak Boni Sisanto. Apakah benar secara statistik 90% pemain forex pemula berakhir dengan loss? Apa yang harus dipertimbangkan seorang trader sebelum top up untuk menahan posisi? Apakah ada strategi khusus untuk memanfaatkan slot tersebut? Jadi mulai dari Kak Hendy, silakan Kak. Oke. Tadi pertanyaannya adalah yang pertama apakah benar 90% orang yang trading di forex itu atau pemula loss ya gitu ya? Ya. Oke, jadi saya mau jawab begini ya untuk yang nanya, thank you. Jadi sebenarnya saya mau cerita sedikit ya kalau dari pengalaman saya kan kenal forex itu 2007 sampai 2019. Dari perjalanan 12 tahun itu saya trading itu on off. Jadi di tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-7, even sampai tahun ke-10, 2007, 2017 itu saya masih juga sering banyak mengalami yang namanya banyak margin call, banyak loss gitu ya. Jadi apakah benar untuk pemula itu 90% pasti loss? Nah, pemula ini seberapa lama? Ada orang yang masa belajar itu cepat, ada orang yang masa mantapnya itu cepat. Tiap orang itu beda-beda karena tiap orang itu punya kapasitas maupun fleksibilitas mindset yang berbeda-beda. Kalau saya akui cukup lama, 12 tahun lamanya. Ya, tahun ke-13 baru berani benar-benar untuk declare trading for living. Jadi apakah 90% orang yang trading di forex market itu mayoritas masih banyak yang rugi? Saya lihat di Indonesia masih seperti itu. Bukan hanya di Indonesia sih, kayaknya di luar negeri masih juga seperti itu. Ya, karena kenapa? Hal yang mengubah saya dulunya itu adalah mindset. Kelola forex trading sama dengan kelola real business. Ya, itu yang satu turning point ya dalam hidup saya. Kemudian kalau saya mau top up untuk nambah posisi ya, nambah posisi atau nahan posisi tadi, saya nahan posisi. Oke, tadi top up untuk nahan posisi gimana tadi? Sorry. Strategi, apakah ada strategi khusus untuk memanfaatkan swap-nya? Memanfaatkan swap itu maksudnya gimana ya? Boleh tolong dijelaskan saya? Oke, nah dari Kak Boni saya boleh ask to unmute ya, Kak Boni untuk bisa berbicara langsung di sini. Oke. Halo, Kak Boni. Oke.
atau mungkin boleh diketikkan, mungkin di sini apa yang harus dipertimbangkan seorang trader sebelum top up untuk menahan posisi, seperti itu, Kak Hendy. Oke. Jadi kalau saya jawab ya berdasarkan pertanyaan tadi. Kalau top up tujuannya biar memperpanjang nggak margin call, ya kalau berdasarkan pengalaman saya nih ya. Jadi kalau tujuan top up itu kan biar panjang napasnya. Awalnya panjang, napasnya cuma sisa segini, biar panjang. Terus kita nggak ngapa-ngapain, defensif doang. Saya rasa lebih bagus nggak usah top up. Kenapa nggak usah top up? Karena kalau top up tujuannya hanya untuk defense, ibarat main bola. Jadi kalau kita bertahan tanpa ada peluang untuk counter attack dan nyetak gol, gimana kita bisa memenangkan pertandingan gitu. Jadi kalau tujuan top up itu hanya untuk defense, kemudian biar nggak margin call, lama-lama berdasarkan pengalaman saya, itu pasti margin call. Beda halnya kalau kita top up, kita mau buat apa? Contoh, kalau Anda prefer mau di switch, setelah top up tuh jadikan dana cadangan untuk backup, misalkan untuk nahan posisi, untuk biar jarak ketahanannya lebih besar. Tapi kita mau switch. Atau contoh, kita sell on the rally, misalkan di market oil sekarang. Saya juga lagi sell ya di market oil sekarang. Lagi floating contohnya. Kemudian kita lihat, harganya ini berdasarkan counting Anda, harganya ini sudah cukup top. Cuma belum retrace. Nah, Anda mau nambah dana atau top up, kemudian Anda mau ngambil satu posisi lagi karena harga memang luar biasa tingginya kalau berdasarkan perhitungan Anda, itu Anda boleh top up. Tapi kalau Anda top up gak ngapa-ngapain, hanya memperpanjang napas untuk biar nggak margin call, itu sama saja analoginya dengan, ini contoh ya analoginya, sama saja dengan contohnya ini, seseorang menderita cancer, tetapi cancernya itu tidak pernah dikemo. Tetapi cancer tersebut hanya diberi dengan obat penahan rasa sakit. Apakah cancer tersebut bisa sembuh? Nggak bisa. Dia cuma memperpanjang napasnya, menahan rasa sakitnya, tapi tidak pernah mengobati masalahnya. Jadi kalau top up tujuannya hanya untuk bertahan, ya mempertahankan posisi, nggak ada gunanya. Lebih bagus menurut saya antara Anda cut sekarang atau Anda switch atau Anda mungkin pilih strategi lain. Jadi top up itu daripada Anda buang uang lagi ke laut kalau kondisinya hanya untuk mempertahankan posisi yang lama. Oke, siap. Jadi, ayo ambil tindakan ya, Kak Boni. Mungkin dari Kak Halim juga mau menambahkan, silakan. Bisa di-unmute terlebih dahulu, Kak Halim. Kalau sekarang ini zaman teknologinya sudah cukup luas ya, jadi Anda bisa Google kalau saya trading. Mungkin kalau dulu zaman-zaman saya trading mungkin masih sangat kurang tentang internet dan sebagainya, tapi Anda sekarang ini banyak orang bisa Google dulu mengenai trading forex, apa dan risiko dan sebagainya. Harusnya pemula-pemula sekarang jauh lebih better ya dibanding dulu ya. Nah, harusnya banyak yang bisa belajar, mungkin dari nonton YouTube dan sebagainya, belajar strategi orang dan sebagainya. Tapi balik lagi, trading forex ini bukan sesuatu yang pasti gitu loh, bukan sesuatu yang pasti. Lu udah tahu caranya, belum itu bisa praktekkan gitu. Bahkan lu udah yang pengalaman, lu belum tentu selalu untung gitu loh. Nah, jadi kan selalu ada disclaimer ya, disclaimer yang menyatakan bahwa hasil masa lalu tidak selalu pasti mewakili masa depan. Bisa juga lebih bagus, bisa juga jadi lebih jelek. Dan itu bukan dari segi trader aja, tapi dari bank pun juga melakukan seperti itu. Jadi kalau nonton kayak misalnya cerita-cerita reksadana, wah ini enak nih, untung terus. Tapi pas begitu Anda ikut ternyata hasilnya pas lagi jeblok. Nah, bagi saya kalau orang-orang yang melakukan pemula melakukan trading, ada baiknya benar-benar menguji dulu sistem yang akan dilakukan melalui demo akun. Nah, memang untuk menguji ini kan banyak cara. Ada yang orang pakai backtest dan sebagainya. Nah, itu mungkin Anda bisa pelajari, cari apa yang maksudnya backtest dan sebagainya, sehingga Anda punya satu kesimpulan dulu, oh saya mau melakukan trading ini, kira-kira risikonya apa, dan bisa untung atau enggak. Tapi banyak orang sebenarnya malas belajar itu. Kenapa? Karena tipikal orang adalah maunya langsung dapat hasil gitu. Untuk belajar melalui proses, apalagi kayak Pak Hendy 12 tahun, dia baru bisa dapat insight yang bagus. Nah, itu ya masa harus nungguin ikutin Pak Hendy 12 tahun? Enggak kan? Nah, kita belajar itu lebih cepat. Pak Hendy punya satu idea, saya punya satu idea. Saya bisa kasih ke konsep, apa yang saya kerjakan selama ini bisa saya olah dalam waktu yang lebih singkat. Nah, itu yang kita sharing experience kita. Dan soal masalah top up tadi, kalau top up itu sebenarnya actually ya, kalau bagi saya top up itu udah, kecuali mau nambah posisi baru ya, kalau cuma bertahan aja 100% daripada dana yang floating tersebut. Kalau top up-nya nanggung-nanggung percuma. Kalau bisa 2 kali lipat dari floating tersebut. Sehingga kalau minusnya 5.000, top up-nya 1.000, ya pasti nggak ada gunanya gitu loh. Sama aja ngelempar uang ke lautan gitu, nggak ada gunanya gitu loh.